screening CSPD kepadanya waktu minggu silakan. Langsung Pak. Saya boleh pilih kan sambil makan? Boleh. Makan yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mentor DRH Rosila MPD, yang saya banggakan teman-teman 1 Pilok SMP Negeri 3 Comal. Langsung saja saya paparkan seminar laporan hasil orientasi dan rencana kerja P3K Angkatan 6 tahun 2023 yang mana saya laksanakan selama 1 tahun pelajaran. Biodata nama Purwi Screening CSPD NIP 1991 0725 20 2221 2011, jabatan ahli pertama bimbingan dan konseling, unit kerja SMP Negeri 3 Comal dengan mentor Ibu DRH Rosila MPD. Latar belakang sebagai transformasi budaya kerja, ASN sudah sepatutnya menerapkan nilai dan etika berakhlak dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Dalam hal ini siswa, karena kita sebagai seorang guru. Sehingga dalam rencana kerja yang saya lakukan senantiasa menerapkan budaya tersebut. Visi misi SMP Negeri 3 Comal diantaranya visi berprestasi, terampil, dan beriman. Misinya mengantarkan peserta didik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan bekal intak dan iptek. Program strategis SMP Negeri 3 Comal terdiri dari 8 komponen, yang mana saya mengambil 4 yang sesuai dengan tupoksi yang saya lakukan, diantaranya mengembangkan administrasi, pelaksanaan pembelajaran atau layanan sesuai dengan standar nasional, mengembangkan strategi pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan efektif, mengembangkan kompetensi tenaga kependidikan secara maksimal, dan yang terakhir mengembangkan kompetensi tenaga kependidikan secara maksimal. Ya. Berikutnya rencana kerja P3K yang tadi saya bilang dalam 1 tahun pelajaran. Yang pertama, seorang guru pasti utamanya adalah menyusun program bimbingan dan konseling karena saya guru BK. Tahapannya mengadakan NBPK tingkat sekolah, menyebarkan AKPD atau analisis kebutuhan peserta didik kepada peserta didik tersebut yang akan diberikan layanan utamanya yaitu kelas 8 karena saya mengaku kelas 8. Berikutnya menganalisis AKPD. Dari AKPD itu mana yang paling banyak pilihannya. Nah, hasilnya tersusunnya program bimbingan konseling yang sesuai dengan panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Penerapannya nilai berakhlaknya yaitu kolaboratif dengan peserta didik dan rekan sejawat dalam penyusunan program BK. Ini sudah diadakan namanya NBPK tingkat sekolah yang mana sudah aktif selama biasanya diadakan dari Selasa setiap hari. Walaupun lesehan enak lesehan daripada duduk. Nah, berikutnya melaksanakan layanan BK. Tahapannya yaitu pembuatan RPL atau rencana pemberian layanan BK meliputi bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Berikutnya pelaksanaan bimbingan konseling sesuai dengan RPL yang sudah direncanakan, membuat laporan pelaksanaan bimbingan dan konseling, hasilnya terlaksana layanan sesuai jadwal ditentukan guna mencapai tugas perkembangan yang optimal. Penerapan nilai berakhlaknya yaitu berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan layanan peserta didik dengan ramah dan dapat dipercaya. Yang ini pemberian layanan klasikal, yang ini individu sebenarnya ada lagi 2, tetapi tidak saya tampilkan. Yang ketiga, evaluasi bimbingan dan konseling. Tahapannya itu
tahap kegiatannya merumuskan masalah, mengembangkan atau menyusun instrumen data, mengumpulkan dan menganalisis data untuk mengetahui program mana yang sudah atau belum terlaksana, melakukan tindak lanjut. Hasilnya mengetahui ketercapaian bimbingan serta memberikan umpan balik kepada guru BK untuk memperbaiki layanan yang telah diberikan. Penerapan nilai berakhlaknya yaitu berorientasi ke layanan, yaitu melakukan perbaikan tiada henti sesuai dengan judulnya yaitu evaluasi. Nah, ini contoh format dari evaluasi yang biasa kami lakukan. Nah, ini ada belangkonya. Berikutnya inovasi layanan BK. Inovasi layanan BK saya terapkan pada pemberian layanan. Tahapannya membuat PLBK, menentukan metode sesuai dalam layanan yang akan diberikan, menyiapkan media BK yang sesuai untuk digunakan dalam layanan, melaksanakan layanan sesuai jadwal, dan menggunakan umpan balik peserta didik guna mengetahui keefektifan layanan BK inovatif yang dilakukan. Yang sudah sering saya lakukan adalah menggunakan Canva sebagai media atau alat peserta didik dalam pemberian layanan inovasi, utamanya adalah klasikal. Kalau metodenya biasanya saya sesuaikan dengan metode yang kekinian yaitu PBL dan PJBL. Nah, penerapan nilai berakhlaknya menerapkan metode layanan BK kekinian yang saya dapatkan melalui diklat maupun seminar yang telah diikuti, yaitu adaptif, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Contoh inovasinya yang tadi saya sebutkan, menggunakan Canva untuk sebagai proyek peserta didik untuk mengkampanyekan anti narkoba. Ini anak-anak lagi berproyek membuat Canva, lah ini hasilnya saya tempelkan di sini. Menggunakan HP, walaupun kita tidak diperbolehkan untuk membawa HP, tetapi kalau persetujuan dari guru diperbolehkan. Ini hasil dari Canva anak-anak. Berikutnya mengikuti kegiatan MGBK. Tahapannya yaitu utamanya biasanya membuat SPPD bila kegiatan dilakukan di luar unit kerja. Mengikuti MGBK baik tingkat sekolah, sub maupun kabupaten. Membuat laporan atau notulen rapat. Hasilnya sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi guru BK serta saling mengenal dan bertukar informasi mengenai perkembangan layanan BK dalam MGBK tersebut. Penerapan nilai berakhlaknya yaitu kolaboratif, terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Berikutnya mengikuti diklat atau seminar. Tahapannya mencari informasi tentunya mengenai diklat dan seminar yang ada, mengikuti diklat atau seminar tersebut dan sebagainya. Hasilnya sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru, utamanya itu pasti tidak jangan puas dengan yang namanya itu tuh perkembangan perkembangan ilmu pengetahuan itu pasti harus ditingkatkan. Salah satunya adalah dengan diklat atau seminar. Penerapan nilai berakhlaknya itu kalau kolaboratif, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Ini mohon maaf, bukannya bagaimana, ini contoh dari sertifikat yang saya dapatkan dari diklat-diklat yang ada. 7. Mengikuti PPG dalam jabatan. Walaupun belum lulus, tetapi belum lulus dalam artian karena pending ya, program pemerintahnya, tetapi ini adalah yang sudah saya lakukan. Tahapannya mendaftar pada SIM PKB, menunggu pengumuman seleksi, mengikuti pretest, menunggu pengumuman pretest, mengikuti rangkaian PPB, dan mempersiapkan yang ini yang belum saya lalui, UKM PPK. Hasilnya ya menjadi tenaga pendidik yang profesional. Penerapan nilai berakhlaknya yaitu adalah kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Berikutnya, kolaborasi dengan orang tua dan rekan sejawat. Ini yang pasti dilakukan seorang guru BK, utamanya ketika home visit, ketika undangan orang tua. Nah, ini dengan rekan sejawat juga tentunya pasti BK berkolaborasi. Tahapannya adalah mengadakan kolaborasi dengan orang tua maupun rekan sejawat. Terciptanya kolaborasi dengan baik, terciptanya tujuan. Nah, ini hasilnya menjalin hubungan baik antara guru BK dengan orang tua maupun rekan sejawat guna penanganan masalah peserta didik.
kerjasama dengan Bu KS dan guru-guru yang lain dalam 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun yang kita budayakan setiap harinya kepada anak-anak. Nah ini kebetulan ada kegiatan yang berkaitan dengan murid. Nah ini kolaborasi dengan orang tua, yang mana biasanya orang tua datang ke sekolah karena hubungannya dengan anak. Ini juga 5S. Berikutnya himpunan data. BK pasti punya himpunan data, yaitu contohnya biasanya daftar siswa asuh, lalu sosiometri dan lain-lain. Daftar siswa asuh ini sangat berguna sekali bagi sekolah utamanya. Karena apa? Data semuanya itu biasanya berasal dari himpunan data yang kita lakukan. Nah itu dari bantuan, nanti kita juga ambil biasanya dari situ. Tahapannya menentukan jenis data yang akan dicari, menentukan instrumen pengumpul data, menggunakan data guna keperluan layanan BK ataupun keperluan sekolah, menjaga data peserta didik dengan baik. Kerahasiaan tetap diutamakan dalam BK. Hasilnya mendapatkan data mengenai peserta didik atau kelompok maupun hubungan dengan lingkungan. Ini biasanya sosiometri. Penerapan nilai berakhlaknya itu adalah kompeten melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Terakhir, menyelenggarakan e-counseling. Tahapan kegiatannya, ini e-counseling saya biasanya lakukan itu melalui WA, karena mau tidak mau anak itu merasa kurang biasanya atau merasa malu datang langsung ke BK. Makanya saya fasilitasi melalui e-counseling ini sebagai anak biar tidak malu ketika datang ke BK. Nanti sudah ada komunikasi langsung melalui WA ataupun yang lain. Tahapan kegiatan melakukan konsultasi terhadap kepala sekolah mengenai e-counseling, melakukan sosialisasi konseling kepada peserta didik, melaksanakan e-counseling sesuai dengan kesepakatan waktu peserta didik. Hasilnya diharapkan mampu mengakomodir peserta didik tanpa batas ruang dan waktu dan bisa dilakukan kapanpun. Penerapannya, nilai berakhlaknya yaitu berorientasi terhadap pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan peserta didik, serta adaptif, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Demikian mohon masukan dari mentor dan teman-teman, barangkali ada, silakan. Silakan dari teman-teman atau tidak ada tanggapan. Oke, mau Pak Li? Tapi untuk BK, untuk BK tadi kan ada yang namanya menggunakan aplikasi Canva untuk kegiatan belajar. Sedangkan BK kan hanya dikasih waktu 1 jam, itu nanti penerapannya bagaimana, kemudian ada inovasi lain selain menggunakan Canva untuk BK. Terima kasih. Matur nuwun pertanyaannya Pak Billy. Kalau saya biasanya karena waktu hanya 1 jam pelajaran, menyiasati mengumpulkan itu karena kurang, biasanya waktunya itu nanti dikumpulkan melalui media WA. Ada grup WA tersendiri mengenai BK. Dikumpulkan di grup WA itu, mapel BK judulnya tiap-tiap kelas ada, nanti dikumpulkan di situ hasil karya anak-anak. Nah, tadi apa lagi? Itu ya. Inovasi berikutnya pastinya ada, tetapi itu kan harus dipelajari dulu. Baik itu tadi dari MGPK ataupun dari diklat atau seminar begitu Pak Billy. Mungkin ya pasti ada. Saya tidak cukup puas dengan hal-hal yang itu toh. Pasti saya akan mencari informasi baru yang mendukung dalam pembelajaran yang saya akan lakukan. Itu Pak Billy. Oke. Pak Billy, cukup. Mungkin dari Ibu ada tanggapan. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Purwi, saya permisi, terima kasih sudah memaparkan rencana kerja 1 tahun ke depan terkait dengan tugasnya sebagai ASN P3K Guru Bimbingan Konseling. Jadi saya baca keseluruhan sudah mencerminkan nilai berakhlak yang memang harus kita laksanakan selaku ASN. Walaupun ada yang ketinggalan, loyal belum ada, tetapi loyal itu kan setia ya, kan siap untuk setia dengan siap negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kemudian untuk ini melayani anak dan peserta didik ya, anak atau peserta didik dan juga orang tua yang berkonsultasi ke sekolah terkait dengan keadaan peserta anaknya yang sekolah di sini. Tadi disampaikan dengan berbagai cara, ada dengan e-counseling, ada dengan tanpa pada saat masuk ke kelas. Nah ini saya hanya ingin memberikan support saja atau menyarankan untuk melayani anak atau peserta didik tanpa perbedaan. Maksudnya bukan hanya anak yang bermasalah saja yang dibimbing atau dibina agar menjadi baik, tetapi pasti ada anak bermasalah, ada anak yang baik-baik saja, ada juga anak-anak hebat. Itu pun harus perlu mendapatkan pelayanan dalam realita keseharian tugas-tugas panjenengan. Mungkin ada jika di sekolah kita ada anak berkebutuhan khusus atau difabel istilahnya sekarang ya, itu juga harus kita layani dengan sebaik-baiknya, walaupun sampai sekarang alhamdulillah tidak ada, mudah-mudahan tidak ada. Walaupun ada kita wajib menerima. Jadi sekolah itu dulu ada. Masih. Oh ya, ya. Tetapi kan ada mentalnya kan normal. Itu kan hanya keterbatasan fisik yang tidak mengganggu, istilah tidak mengganggu kegiatan belajarnya sehari-hari. Biasanya maksudnya yang berkebutuhan khusus yang dimaksud di sini itu misalnya anak yang gagap bicaranya tidak lancar, kemudian kelasnya tidak sesuai dengan usianya, itu kan berkebutuhan khusus. Misalnya usianya sudah 18 tahun tapi masih kelas 1 SMP karena keterbelakangan mental itu kita wajib menerima itu, walaupun dengan susah payah nanti kita membuat penyesuaian agar yang bersangkutan bisa sama dengan anak-anak. Jika ada, kalau tidak ada ya alhamdulillah yang kita layani adalah anak-anak yang biasa-biasa. Begitu saja Ibu Purwi, mudah-mudahan kedepannya panjenengan selalu diberi kemudahan oleh Allah SWT untuk dapat melaksanakan apa-apa yang sudah panjenengan rencanakan dalam tugasnya sebagai ASN P3K.